Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Saya dari kelas malam semester 2 ingin membuat tugas video yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran, meliputi akidah, keimanan, syariah, hukum, agama, dan akhlak budi pekerti. Al-Quran memberikan landasan utama bagi pendidikan Islam, termasuk konsep-konsep seperti tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan metode pembelajaran. 1. Akidah, keimanan. Al-Quran menekankan pentingnya menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari dan qada dan qadar. Ayat-ayat Al-Quran memberikan dasar untuk memahami konsep tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Contoh surat Luqman ayat 13 yang berisi nasihat Luqman kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. 2. Syariah, hukum agama. Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah, hubungan sosial. Pendidikan Islam mengajarkan tentang hukum-hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh ayat tentang kewajiban salat, zakat, puasa, haji, dan larangan melakukan perbuatan dosa. 3. Akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menekankan pentingnya akhlak mulia dan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam tertuju untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, jujur, amanah, sabar, dan bermanfaat dalam sebagainya. Contoh ayat-ayat tentang perintah berbuat baik kepada orang tua, menjaga silaturahmi, menolong sesama, dan menjauhi sifat-sifat tercela. Selain itu, tujuan pendidikan. Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi hamba Allah yang bertakwa. Selain itu, Al-Quran juga memberikan dasar-dasar lain dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan. Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beriman. Materi pendidikan Al-Quran mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu sosial yang menjadi materi pendidikan. Metode pendidikan. Al-Quran memberikan contoh metode pendidikan yang efektif, seperti kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh, serta perintah untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Mengapa Al-Quran disebut sumber utama pendidikan Islam? Al-Quran merupakan sumber rujukan utama untuk memahami masalah kehidupan, termasuk masalah pendidikan. Al-Quran sebagai hudan dan bayyinat memberikan dorongan positif bagi para pembaca untuk memahami lebih dalam lagi tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Salah satunya pemikiran tentang pendidikan. Landasan atau dasaran pendidikan Islam yang pokok adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, hadis, selain itu sifat dan perbuatan para sahabat dan ijtihad. Dasar ilmu pendidikan Islam tentu saja didasarkan pada filsafat hidup umat Islam dan tidak didasarkan kepada falsafah hidup suatu negara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Ajaran itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya disebut sunnah dan ra'yu, hasil pikir manusia. Konsep dasar pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran adalah mendidik manusia melalui metode, nalar, serta syarat dengan kegiatan membaca, meneliti, mempelajari, dan observasi yang bisa dikenal dengan istilah tadabbur, dan merupakan misi awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni surat Al-Alaq. Kesimpulan, Al-Quran merupakan sumber utama dan pedoman dalam pendidikan Islam. Melalui akidah, syariah, dan akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran, membimbing umat manusia menuju kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Mungkin sampai di sini video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.